harapannya kalau seandainya orang tua, anak-anak ibu, Iya. semua sudah meninggal, jangan pecah antara saudara. Persaudaraan Ya. ya, Buntin ya. Kalau di Sunda mah kudu sing rapih sauyunan. Sing runtut raul sauyunan ya. Sauyunan. Ya. Ini amanat dari seorang ibu yang cukup bijaksana. Jadi, tapi tetap sebagai seorang anak kita tetap mendoakan orang tua senantiasa sehat. Kemudian juga di samping sehat juga panjang umur. Tapi ini amanat yang kedua, jika suatu saat karena memang kita manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Jika ibu ataupun orang tua sudah meninggal dunia, anak-anaknya amanat Ibu Entin jangan sampai terpecah. Jadi tetap menjaga tali persaudaraan. Ketika kecil barangkali tadi mungkin ada istilah Sundanya pagetok dikit-dikit saling jahit, tapi setelah besar tetap rukun dan baik sekarang masih ada orang tua maupun nanti sudah tidak ada orang tua, tetap saling hidup, saling rukun, sauyunan. Ada juga mungkin tambahannya buntinnya silih asah, silih asih, silih asuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Maulani Channel, channel inspiratif dan informatif kembali menyapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia Ilham Maulani Channel. Hari ini, hari Ahad, tanggal 18 Oktober tahun 2020, ke rumah kami kedatangan seorang ibu yang menurut saya seorang ibu yang tangguh. Mengapa dikatakan tangguh? Karena ibu ini memiliki anak 10. Setelah tadi saya ngobrol sebentar dengan ibu ini, mari sekarang kita gali suka duka ibu tersebut dalam merawat, mendidik, dan membimbing anak-anaknya yang 10, serta bagaimana kita gali tips-tipsnya dalam mendidik anak sehingga anak-anaknya sekarang sudah besar. Ibu tersebut adalah Ibu Entin Rohaitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Entin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Entin? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu Entin ya. Oke. Di mana tinggal Bu Entin? Di Desa Linggawangi. Di Desa Linggawangi, Kecamatan Lisari. Tepatnya di Kampung Rawa. Kampung Rawa, Rawa Sidang Raja ya. Ya. Jadi Ibu Entin ini pemirsa warga Kabupaten Tasikmalaya, domisilinya di Kampung Rawa Sindang Raja, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, yang kebetulan juga tidak terlalu jauh dengan lokasi Tutugan Gunung Galunggung begitu. Ibu Entin ini lahir pada tahun berapa, Bu Entin? 1946. 1946, berarti usia sekarang sekitar berapa tahun nih? 74. 74. Maaf Bu Entin, suami masih ada atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Tahun berapa nih ya sudah meninggal? 2018. Oh, 2018. Ya. 2018. Nama suami almarhum Bapak Iri Rahmana. Bapak Iri Rahmana ya. Ibu Entin, betul Ibu Entin punya anak 10 ya? Betul. Betul. Tapi saya dengar sebetulnya putranya bukan 10 tapi 11 ya. Meninggal satu ya. Meninggal satu. Yang meninggal itu usia berapa tahun kira-kira? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Dari yang 10 itu yang laki-laki berapa orang, yang perempuan berapa orang? Laki-laki 9, perempuan 1 orang. Pemirsa, ternyata dari 10 anak itu putranya yang laki-laki 9 orang dan putrinya perempuan 1. Dulu menikah dengan Bapak Iri usia berapa tahun kira-kira? 16 tahun. 16 tahun. Bapak Iri usia 26 tahun. 26 tahun. Berarti kalau kelahiran 46, usia 16 begitu sekitar tahun 1962 ya menikah. Iya. Ya. Awal ya, awal 62. Mempunyai anak pertama tahun berapa itu?
akhir 1962. Oh, akhir 1962. Kemudian anak terakhir sekitar tahun berapa? Bungsunya? 1998. Berapa? 1998. 98, berarti pas eranya reformasi ya, reformasi. Nah, Ibu Entin, dari yang yang 10 itu lahirnya apakah setiap tahun 1 atau 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, atau ada yang 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali? Kebanyakan. Ya. Yang pertama kedua 2 tahun. 2 tahun. Yang kedua ketiga 3 tahun. 3 tahun. Yang ketiga sampai keempat 4 tahun 4 karena tahun, iya. karena ada sebetulnya kan 11. Iya. Meninggal 1 jadi terhalang sama 1 jadi 4 tahun dari tahun, ketiga ya. sampai keempat. Oh iya. Nah, dari keempat sampai kelima 3 tahun. Nah, dari kelima sampai 6 ada yang 3 tahun, 3 ada yang 4 tahun. Iya. Jadi istilahnya tidak istilah tunji 1 tahun hiji, tidak ya? Tidak. Ibu Entin sampai mempunyai anak 10 itu apakah dulu tidak di KB? Pemerintah mulai adanya program KB Ya. tahun 78. Tahun 78 ya. Ya. Oh, Ya. jadi ketika lahir anak pertama, kedua, ketiga mungkin belum ada gencar-gencar ada. program KB ya. Jadi anak yang ketujuh baru ada Oh, gencar baru ada KB. KB. Ya, baik. Saya yakin mendidik anak 10 itu sangat sulit saya yakin. Ya, kan ada suka dukanya ya kalau mendidik atau merawat anak yang 10 itu. Satu aja saya misalkan agak kerepotan ini malahan pemirsa 10. Apa kira-kira sukanya ketika mendidik anak yang 10 itu? Kalau dikata sukanya banyak. Banyak. Suka Contohnya, ya, suka. Sukanya apa nih? Ketika anak-anak saling Akur mungkin ya. Akur, damai gitu ya. damai, dan ketika anak-anak diberi pelajaran sehingga tidak di pelajaran umpama baca Iya. Al-Quran. Iya, baca Quran. Ya, kita kan harus sabar. Jadi Betul, anak-anak juga harus sabar. Harus sabar. Jadi keadaan sukanya itu anak-anak tidak menolak. Oh, tidak menolak, dan Iya. ketika anak-anak bisa sebagai orang tua sangat bahagia ya. Iya, Nah, ternyata 2 contoh dari Bu Entin ini sukanya adalah ketika anak yang 10 itu rukun, damai di rumah ya. Iya. Lalu ketika diberikan pelajaran misalkan bahasa Arab atau cara membaca Quran, mereka bisa dan taat kepada orang tua. Itu sebuah kebahagiaan bagi orang tua. Dukanya apa kira-kira nih? Dukanya? kan dukanya banyak lah. Iya, contoh aja. Kan contohnya kan anak saya itu semua laki-lakinya 9. Betul 9 ya. Antara yang satu dengan yang lainnya saling otel. Saling hotel ya, mungkin saling jahil mungkin ya, Iya, kalau anak-anak saling sekarang. jahil. Iya. Kan sedangkan orang tua lagi sibuk. Iya. Lihat anak ke jahil kan hati terasa panas. Iya, terasa panas ya. Bagaimana caranya meredamkan anak-anak cara itu? meredam. Sampai saya suka nangis. Suka nangis ya, karena memperhatikan Ya. anak-anak yang ya seperti itu ya, yang pada jaya dengan adik dan kakaknya ya. Ya. Kadang-kadang kalau ada anak-anak yang jaya seperti itu, seperti misalkan adik dan kakaknya, di samping memang merasa sedih atau tadi mencucurkan air mata, apa langkah ibu ketika melihat anak demikian? Apakah anak dimarahi atau bagaimana kan? Tidak dimarahi. Tidak dimarahi. Tapi sesudah menjelang malam mau tidur, Ya. saya beri dongeng Oh. dan memberi contoh anak-anak yang baik. Yang itu baik. yang bagaimana. Oh, yang bagaimana? Ini bagus nih pemirsa. Ya. Jadi itulah orang tua dulu punya trik ketika anak-anaknya pada jahil ataupun ketika anak-anaknya kadang tidak rukun ya. Jadi tipsnya adalah memberikan kepada anak-anak mereka ataupun kepada putra-putri mereka menjelang tidur dongeng-dongeng yang dongeng tersebut tentang anak-anak yang baik ya, supaya nanti dapat diresapi oleh anak-anaknya sehingga anak-anaknya berubah juga, jadi tidak saling jahil lagi. Baik, Bu Entin. Ini kan 10. Maaf Ibu Entin, dulu dengan suami pekerjaannya apa Bu Entin? Bertani. Bertani ya. Ya.
itu anak-anak 10 semuanya sekolah ya Bu Entin ya? Sekolah. Sekolah. Yang kuliah itu 9. 9. Yang satu Tidak ya? terburu apa tuh kerja Oh, dia kerja. terburu kerja. Terburu Yang kerja. 9 sampai berhasil Ya. kuliah. Kuliah ya, kuliah. Sekolah aja ya. Jadi Iya, semuanya sekolah. melanjutkan sekolah begitu. Iya. Nah, sekarang ini kan tani ya. Itu bagaimana mengatur biaya antara biaya hidup, biaya belajar Iya. anak-anak ini bagaimana nih mungkin dapat menjadikan sebuah contoh atau dapat ditiru oleh orang tua yang lain di zaman sekarang ini. Bagaimana dulu ini? Dulu saya Mhm. ketika anak-anak yang 1, 2, 3, 4 turun terus, Iya. yang satu masuk kuliah, yang satu mau keluar, yang Iya. satu masuk lagi, serasa berat ya, sekali. Itu berat ya. Tapi karena kita kesabaran, sabar, Sabar ya. untuk mendidik anak itu wajib. Kan itu anak sebagai titipan Betul. orang Anak Allah. sebagai titipan dari Allah Ya, ya, amanah dari ya. Allah ya. Sehingga saya mengejar cita-cita anak mengejar itu anak-anak itu dengan segala cara. dengan segala cara, betul, Terutama betul. satu, saya menjadi orang buruh tani. Buruh tani ya. Ya, yang sawahnya punya orang lain. Punya orang lain. Dari pagi sampai Sore ya. sore asar baru pulang ke Baru rumah. pulang ke rumah Iya, ya. kan dari sawah yang ini pindah ke sawah yang ini. Jadi sebanyak 2 hektar. Iya, itu dengan Ya, Bapak dengan ya, susah dengan Bapak, dengan suami. dengan susah Coba, payah. dengan susah payah, dengan kerja supaya keras ya. anak, ya, supaya anak Bisa dibiayai ya. Dibiayai sekolah. Coba rekan-rekan, ini Ibu Entin, istilah sekarang mungkin istilah Sundanya Bu Entin ya, dughulu pet nyawa Ya, mungkin ya, jadi kerja mohon, keras, mohon. kerja keras banting tulang istilahnya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kerja keras banting tulang demi membiayai anaknya. Seperti tadi waktu ngobrol sebentar dengan Ibu Entin, waktu zaman Galunggung itu kan Galunggung yang saya tahu meletus pada tanggal 82. pada hari Senin tanggal 5 April 5 April ya 82. 1982. Ya. Itu pada waktu itu anak masih berapa? Ada 7 atau 6? Anak 8. Coba 8 ya? 8. Sudah Jadi 8 ya. yang namanya Apit Parid Ya. yang baru berumur 6 bulan. Oh, 6 bulan ya Ya. pada saat itu Apit Parid. Nah, itu bagaimana kan suasana meletusnya Galunggung kan lumayan membuat orang panik. Ya. Itu bagaimana Ibu Entin dan Bapak serta keluarga menyelamatkan anak-anak yang 8 ini? Maaf ya. Ya. Kan bapaknya anak itu mulai tahun 78 diangkat jadi kepala desa Linggawangi. Oh, kepala desa ya. Sedangkan 82 meletus gunung, Meletus, saking betul. masyarakat saking menanyakan bagaimana ini Betul. kemana mau mengungsi. Mengungsi betul. Kan repot juga, apalagi kalau melihat anak dan keluarga. Betul. Saya bermandiri anak saya dan keluarga betul, saya dan keluarga, ya. lalu mengungsi ke Singaparna. Mengungsi pada saat itu mengungsi ke Singaparna ya. Singaparna. Selama berapa hari atau berapa bulan pada saat itu mengungsi di Singaparna ya? Mengungsi di Singaparna itu cuman 2 hari. Oh, 2 hari. Keburu pulang. Oh, pulang ya. 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 betul. Setelah 2 hari pulang kan Jumat. Jumat itu yang terbesar Oh, itu. Jumat ya, yang terbesar Ya, meletusnya meletus. ya. Kan baru meletus Senin. Iya, Sedangkan saya Senin udah belanja untuk anak disunat. Oh, untuk anak disunat ya, Ya. pada saat itu anak yang ibu ke-6 yang ke-6 dan ke-7. oh, disunat ya. Ya, berbarengan. Luar biasa itu dalam suasana yang genting atau paling Iya. seperti itu kebetulan takdir Allah, Iya. gunung meletus, anak sedang disunat ini. Iya. Bagaimana anak-anaknya yang sedang disunat? Panik Ini gimana? Panik. Terus saya yang satu yang Betul. kecil digendong, yang satu dituntun, jadi ya numpang ke
kendaraan yang Kendaraan tetangga, tetangga. ya Juga sampai ke Puspahyang. Oh, ke itu. Puspahyang, Iya, daerah Puspahyang. Oh, sampai juga ke sana ngungsi. iya. Mungkin yang lainnya lagi kakak-kakaknya juga ikut mungkin ya, ikut Iya, untuk ikut. membantu adik-adiknya Iya, ya. iya. Itu luar biasa, di balik kepanikan tapi tetap ya punya tanggung jawab yang Iya. besar ya, seperti itu. Berarti meskipun kondisi yang memang cukup mengkhawatirkan pada saat itu, banyak orang panik, tapi Ibu Entin ini tetap tidak melupakan keluarganya. Iya. Suaminya mengurus masyarakat dan Ibu Entin juga berusaha untuk menyelamatkan anak-anaknya. Kita berlanjut, Bu Entin. Ini tadi di obrolan awal, Bu Entin itu pada tahun 2001 sampai 2011 beserta suaminya juga aktif di sebuah panti asuhan, namanya Panti Asuhan Tumpuan Harapan Muhammadiyah ya. Anaknya tahun 2001 ini sudah 10. Bagaimana itu Ibu Entin kok punya niat untuk aktif membantu di panti asuhan? Padahal anak-anaknya 10, anak panti juga banyak. Nah, bagaimana? Apa motivasi Ibu dengan suami membantu di panti asuhan itu? Iya. Saya sudah kental bermasyarakat. Iya, iya, iya. Dan tetap bersikeras ingin memajukan anak-anak ke panti asuhan Panti, ya. sampai belajarnya tidak belajarnya ada Tidak cita-cita yang ada tinggi. cita-cita. Ya, jadi belajar anak-anak Ya. panti tidak tertinggal ya. Ya. Sehingga saya beserta Ibu Haji Entin, Pak Oma, Oh, Bu Haji dan Entin, saya ya. dengan suami saya Ya. di sana jadi ibu dan bapaknya panti. Bapaknya panti. Ya. Pengasuh ya berarti ya, ya. pengasuh. Hmm. Seterusnya pembagian waktu untuk mendidik Nah, anak di rumah betul. Gimana dan nih? anak di panti. Hmm. Bersikeras saya kalau pagi-pagi bangun tidur jam 3. Jam 3 bangun Ya. tidur jam 3. Terus Iya. itu bikin sesudah sholat bikin masakan di rumah Masakan di rumah. untuk anak-anak saya. Untuk anak-anak di setelah rumah ya, betul. setelah beres lalu subuh berkumandang. Berkumandang. Setelah sembahyang subuh Hmm. saya titipkan anak saya di rumah kepada Saudara ya ada. bukan saudara, pengasuh. Oh, ada ya. Pengasuh Ada anak yang saya. bersedia untuk membantu mengasuh ya. Iya, iya. Iya. Terus Ya. saya pergi ke panti panti, ya. asuhan. Lalu di sana masak lagi. Masak Pada lagi. subuh sampai jam 6. Setelah jam 6 udah tersedia, Iya. anak-anak udah Sarapan, mandi, udah mandi, terus ya. sarapan. Saya sudah beres sarapan, Iya. saya kembali Kembali lagi ke rumah. Oh, Ya, gitu. anak-anak ke sekolah, Ke anak-anak sekolah. panti. Betul, betul. Anak panti ke Ya. sekolah. Ke panti lagi sore atau siang hari? Jam 11. Jam 11 sudah ke Ya, panti lagi untuk ya. makan siang. Untuk makan siang ya. Ya. Luar biasa. Ada nggak motivasi agama atau motivasi yang bersifat religius sehingga Ibu Entin kok istilahnya siap untuk terjun ke panti ini tidak begitu pendek waktu ini, selama 10 tahun ya sampai Iya, 2011. Ya. Motivasi yang paling intinya tadi, di samping memang Ibu sudah biasa aktif di organisasi begitu, jadi senang untuk berorganisasi, mungkin motivasi apa ya, motivasi membantunya mungkin ya yang lebih kental atau peduli pada orang lainnya. Pedulinya ya. Peduli kepada anak-anak yang terlantar dan anak-anak yatim piatu. Yatim piatu. Kepedulian kita Kepedulian. sangat kental. Iya. Ternyata itulah ini perjalanan hidup. Anak yang 10 itu ditarikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin sudah punya kepentingan berumah tangga, Bu Entin ya. Jadi yang 9 tidak ada di rumah, artinya berkeluarga masing-masing. Tadi ada yang di Tasikmalaya dan ada juga yang di luar Tasikmalaya. Dan yang tertinggal ataupun yang menemani Ibu Entin sekarang hanya 1 di kampung halamannya di Rawa Sindang Raja. Nah, Bu Entin sekarang komunikasi dengan anak-anak yang khususnya yang 9 itu gimana? Kan sekarang mah banyak ke media. Media ya dengan telepon juga ya. Ya. Sering kumpulnya apa di saat Idul Fitri saja atau gimana? Kumpulnya saat berlebaran. Berlebaran ya. Kan tahun ini mah nggak kumpul. Oh iya, karena ada corona itu ya. Iya. Perasaan sedih gak tidak berkumpul dengan anak-anak yang biasanya berkumpul begitu? Ya mungkin juga namanya orang tua. Betul.
hanya yang diutamakan doa untuk anak. Ya, doa, ya. Doa untuk anak. Ya, doa untuk anaknya ya. Jadi orang tua itu baik anak-anak masih kecil maupun sekarang sudah berumah tangga juga tetap doa orang tua itu senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita juga sebagai seorang anak tidak pernah putus-putusnya untuk mendoakan orang tua. Mungkin punya tips atau triks bagaimana mendidik anak sehingga lancar dalam mendidiknya. Tadi Buntin mungkin punya tips-tips khusus supaya ibu-ibu yang lain, baik yang banyak anak maupun yang anaknya sedikit, bisa meniru atau mencontohnya, Buntin. Oh iya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tip-tip yang saya jalani pendidikan untuk anak, terutama nomor 1 dulu ya. Ya, silakan. Kan kita wanita. Iya. Wanita itu sebagai ibu. Ibu itu pendidik utama dan pertama dari keluarga. Iya, betul. Ya. Kedua, pendidikan ibu itu dari mulai mengandung sampai anak dewasa. Anak dewasa. Terus dipantau pendidikan anak. Terus dipantau. Ya. Betul. Dari kita banyak baca Quran, banyak berdoa, banyak menolong orang lain, jadi terus kita mengerjakan yang baik-baik. Betul. Jangan lupa kepada orang tua, memberikan doa kepada orang tua yang sudah tidak ada. Seterusnya ketiga diutamakan pendidikan akhlakul karimah. Pendidikan akhlak. Ini mengapa Ibu Entin mengutamakan pendidikan akhlak nih kepada anak-anaknya nih? Karena kan kita dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi adalah contoh yang baik ya. Jadi harus mencontoh kepada Nabi. Ya, kemudian yang keempatnya Ibu Entin, diusahakan anak dididik belajar mandiri. Belajar mandiri ya. Yang kelima Ibu Entin, beri semangat belajar kepada anak-anak saya. Betul. Jadi kalau anak-anak saya merahuh itu apa bahasa Indonesianya? Merahuh itu apa? Mengeluh atau gimana? Mengeluh ya. Kalau mengeluh tentang pelajaran, mengeluh tentang biaya, berilah. Kalau tentang biaya, bersabar. Tuh, bersabar. Kesabaran yang diterapkan oleh saya mandiri itu kesabaran di anak, kesabaran di orang tua. Di orang tua ya. Kalau semangat belajar, jangan putus asa, meskipun kita prihatin. Iya, betul. Ntar Buntin, ini bagus nih. Jangan, rekan-rekan, jangan putus asa meskipun kita dalam kondisi yang prihatin. Luar biasa. Yang nomor berapa? Nomor 6 Buntin ya. Apa kira-kira tipsnya nih? Doa orang tua diutamakan. Doa orang tua diutamakan ya. Jadi kesuksesan anak-anak, kelancaran anak-anak dalam beraktivitas, itu sebetulnya bukan hanya usaha dari anak-anak sendiri, tapi ada hal yang luar biasa dahsyatnya, yaitu doa dari orang tua. Buntin, yang terakhir Buntin, sekarang anak-anak Buntin hampir semuanya sudah berkeluarga. Meskipun sudah berkeluarga, tetap berkomunikasi. Harapan kepada anak-anak Ibu Entin, mudah-mudahan sekarang anak-anak Ibu Entin menyaksikan tayangan ini, juga bisa jadi ini Ibu Entin mewakili seorang ibu, harapannya kepada anak-anak apa sekarang, meskipun anak-anaknya sudah pada besar. Mungkin bisa tetap ibu mendoakan kepada anak-anak. Anak-anak harus mendoakan kepada ibu. Kepada ibu, betul. Kan tetap ibu mendoakan kepada anak-anak itu seperti betul. Kalau ba'da sembahyang, pada sholat setiap sholat. Pada sholat saya mendoakan untuk anak-anak jadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh dan solihah ya. Anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itu mendoakan. Kemudian yang kedua, harapannya barangkali kepada anak, di samping anak-anak harus juga harapannya senantiasa mendoakan orang tua. Ada lagi Buntin? Harapannya kalau seandainya orang tua, anak-anak ibu, semua sudah meninggal, jangan pecah antara saudara. Persaudaraan Buntin ya. Kalau di Sunda mah kudu sing rapih sauyunan. Sing runtut rawi sauyunan ya. Iya.
Ini amanat dari seorang ibu yang cukup bijaksana. Jadi, tapi tetap sebagai seorang anak kita tetap mendoakan orang tua senantiasa sehat, kemudian juga di samping sehat juga panjang umur. Tapi ini amanat yang kedua, jika suatu saat karena memang kita manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Jika ibu ataupun orang tua sudah meninggal dunia, anak-anaknya amanat Ibu Entin jangan sampai terpecah. Jadi tetap menjaga tali persaudaraan. Ketika kecil barangkali tadi mungkin ada istilah Sundanya pagetok dikit-dikit saling jahit, tapi setelah besar tetap rukun dan baik sekarang masih ada orang tua maupun nanti sudah tidak ada orang tua, tetap saling hidup, saling rukun, sauyunan. Ada juga mungkin tambahnya buntinnya silih asah, silih asih, silih asuh. Ya. Perlu pemirsa ketahui, ini baru saya bocorkan sekarang. Ibu Entin ini adalah ibu saya sendiri, makanya saya menyebutnya sebagai ibu yang mulia, ibu yang tangguh dengan anak 10, bahkan tadi 11, wafat 1, yang sampai sekarang tetap, meskipun saya sudah berkeluarga, kakak dan adik saya sudah berkeluarga, sudah punya anak, tetapi Ibu Entin tetap datang ke rumah kami untuk bersilaturahmi, untuk melihat anaknya, untuk melihat cucunya. Jadi ketangguhan Ibu Entin dari dulu sampai sekarang, saya sebagai anaknya menilai tetap bertahan, tetap stabil, dan tadi pemirsa dapat mendengarkan suka dukanya, tips-tipsnya dalam mendidik, merawat, dan membimbing anak-anaknya, dan juga bagaimana suasana mendidik anak pada zaman dulu yang tentu membutuhkan sebuah mental yang kuat ya Bu Entin ya, sebuah mental baja. Tadi ada tips sabarnya, kemudian ada tips pedulinya, membantu orang lain dan lain sebagainya. Pemirsa, semoga tayangan ini bermanfaat, menginspirasi dan mencerahkan. Ibu Entin sebagai ibu saya sendiri, terima kasih Ibu atas segalanya. Maafkan saya sebagai anak, mudah-mudahan menjadi ibu yang tangguh, kemudian tetap mendoakan anaknya, dan kami juga mendoakan Ibu sehat walafiat. Kemudian Ibu juga panjang umur. Terima kasih Ibuku Bu Entin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.